warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Khairunisa dari kelas 3 PAID dengan nomor NIM 2241104021173. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik dari siswa. Sebuah perencanaan media yang didasarkan atas kebutuhan, salah satu indikatornya itu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai oleh siswa. Dengan apa yang diharapkan itu, setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik dari siswanya, baik itu menyangkut kemampuan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki siswa itu sebelumnya. Nah, cara menemukannya itu dengan ujian atau dengan yang lainnya. Nah, pada persoalan ini, ketika kita melakukan identifikasi siswa itu harus memiliki subjek yang jelas, yang ditujukan itu pada jenjang apa sih, seperti SD, SMP, SMA, atau mahasiswa yang di perguruan tinggi, sehingga dengan mengetahui jenjang peserta didik itu akan memudahkan merumuskan tahap selanjutnya dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu perumusan tujuan. Media pembelajaran itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran itu perlu berorientasi pada siswa. Nah, tujuan tersebut itu harus benar-benar menunjukkan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau dicapai setelah proses pembelajaran itu dilakukan. Sebagai tujuan pembelajaran itu hendaknya memiliki 4 unsur pokok. Ya, 4 unsur itu adalah audien, behavior, condition, dan degree. Nah, audien itu sendiri apa sih? Nah, audien itu adalah sasaran yang dijadikan untuk pembelajaran. Kemudian behavior ini menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran itu berlangsung. Nah, condition ini spesifikasi kondisi yang memungkinkan target untuk menunjukkan kemampuan atau keterampilannya. Yang terakhir itu degree. Degree ini menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat tercapai nantinya. Kemudian langkah berikutnya itu memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Nah, untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran itu kan biasanya memiliki 3 kemungkinan. Apa sih 3 kemungkinan itu? Ya, yang pertama itu memilih media pembelajaran yang sudah tersedia. Yang kedua, merubah media yang sudah ada. Dan yang ketiga itu merancang pembuatan media yang baru. Nah, langkah berikutnya itu perumusan materi. Materi yang berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang akan disampaikan itu di dalamnya harus berisi materi yang dikuasai oleh siswa. Kemudian ada pelibatan siswa. Situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu siswa itu harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam memanfaatkan penggunaan media. Langkah yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, tujuan dari evaluasi ini untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai, dan menilai apa kemampuan guru untuk menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Nah, nomor 1 ini saya mengambil jawaban dari jurnal Desain Media Pembelajaran sebagai pengembangan sumber belajar PAI yang ditulis oleh Ahmad Nasai dan Nyai Rukmana Sari. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Jika Anda sebagai guru PAI, sumber belajar PAI apa yang akan kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, akidah akhlak? Jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Di sini mata pelajaran fikih saya mengambil tema wudhu. Nah, saya akan menggunakan metode ceramah. Selain dengan metode ceramah, metode yang digunakan itu menggunakan PPT yang berkaitan dengan materi wudhu, dan nantinya akan menampilkan video tata cara wudhu dan dapat memudahkan peserta didik dengan mengetahui
wudhu tersebut. Penilaiannya itu saya menggunakan aplikasi Wordwall, yang mana aplikasi itu akan memberikan 10 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa secara acak. Nah, kemudian untuk mata pelajaran SKI, saya mengambil tema perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya akan menggunakan metode ceramah. Selain metode ceramah, media yang digunakan itu animasi video yang terbuat dari Canva yang berkaitan dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Penilaian yang saya akan gunakan yaitu dengan membuat mind mapping tentang Khulafaur Rasyidin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu kemudian akan diupload di Google Classroom. Kemudian untuk akidah akhlak, saya mengambil tema ayo menghindari sifat tercela. Saya menggunakan metode ceramah. Selain menggunakan metode ceramah, saya juga akan menjelaskan kisah sahabat Nabi yang memiliki sifat tercela sesuai dengan materi dan media pembelajaran yang dipakai, yaitu saya menggunakan media PPT. Kemudian penilaian itu menggunakan kuisis yang dibuat oleh saya sendiri, yang dimana dikumpulkan di kelas ya, akan diberi waktu misalnya 1 menit atau berapa menit, kemudian jika menang akan mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan EA dan apa saja sih karakteristik dari EA. Kemudian bagaimana pendapat Anda jika EA itu digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Nah, pengertian EA itu menurut Lugjet dan Subfriend, EA itu kecerdasan buatan yang mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Nah, kehadirannya ini dengan fitur fungsi yang berdampak pada aspek kehidupan manusia, kecuali ya tidak terkecuali dengan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Knight dan Reich, EA itu adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Nah, EA ini merupakan teknologi yang dapat digunakan manusia sebagai asisten bergerak yang layaknya itu robot ya, namun keberadaannya ini berupa tampilan virtual dalam suatu sistem komputer. EA ini dapat dilibatkan sebagai otak suatu robot. Nah, beberapa kesulitan EA ini kaitannya dengan beberapa ilmu interdisipliner sebagai antropologi, biologi, sains komputer, linguistik, filsafat, biologi, dan lain-lain. Nah, karakteristik dari EA ini digolongkan sebagai salah satu sistem elektronik dan agen elektronik, yang mana jika melihat kepada karakteristik EA ini pada pengaturan UU ITE, hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian, di mana salah satu cara kerja EA ini dapat mengumpulkan suatu data, kemudian mengolahnya, bahkan sampai kepada menganalisisnya, dan dapat menampilkan dan mengirimkan suatu informasi elektronik. Hal tersebut ini diterangkan dalam pasal 1 Ang 5 ITE. Bagaimana jika EA digunakan dalam pengembangan belajar PAI? Ya. Menurut saya, jika EA ini digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga pembelajaran, maka dapat meningkatkan personalisasi, memberikan umpan balik instan, dan mendukung pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah, dalam pembelajaran dan pengembangan EA ini dapat meningkatkan dan menambah pengalaman pendidikan peserta didik. Pembelajaran yang pertama itu pembelajaran dipersonalisasi. EA ini memungkinkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi untuk setiap pelajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja pelajar dan menyesuaikan kurikulum atau konten dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, kemudian kedua, sistem bimbingan belajar. Nah, EA ini dapat memberikan umpan balik dan panduan yang dipersonalisasi kepada pelajar saat mereka itu mengerjakan kurikulum. Sistem ini juga dapat menganalisis kinerja peserta didik, menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, pembuatan konten otomatis. EA ini dapat membuat konten pendidikan seperti video, kuisis, materi. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya bagi pendidik dan pelatih. Nah, itu saja jawaban UAS dari sumber belajar PAI berbasis multimedia yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.